Aishar Khaled menjadi sorotan setelah insiden tidak terduga saat menyalurkan bantuan kepada korban banjir di Bali. Kehadirannya yang semula dimaksudkan untuk membantu justru dianggap mengganggu aktivitas gotong royong warga sehingga ia diusir dari lokasi. Rekaman momen pengusiran itu menyebar luas di media sosial dan langsung viral. Namun, polemik semakin memanas ketika Aishar melontarkan pernyataan yang membandingkan pengalamannya di Bali dengan keberadaan jutaan pekerja migran asal Indonesia di Malaysia. Ucapannya dinilai netizen yang berbakti sensitif dan malah memicu kemarahan publik. Pernyataan tersebut segera menuai reaksi keras. Banyak netizen yang budiman menilai Aishar tidak memahami norma budaya lokal dan lebih mementingkan konten daripada empati terhadap korban bencana. Ia bahkan dinilai tidak bijaksana karena menyamakan niat membuat konten dengan kerja keras para TKI di Malaysia yang berangkat melalui jalur resmi demi kebutuhan hidup. Kritik pun semakin deras, menjadikan kasus ini perbincangan panas yang melibatkan emosi masyarakat dari dua negara. Yang iri hati dan mau usir daripada negara Indonesia. Sedangkan berjuta rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia sama ada permit ataupun permit yang nggak ada pun yang orang bicara besar-besar kayak Indonesia ni ngomong. Aku satu orang aja mencari rezeki di sini, marah betul. Pulang kok. Tapi bila Indonesia terjadi Malaysia, selama ini mereka bekerja sama aku tak pernah aku usir. Nak happy aku ya. Aku bukan permit. Berapa yang bukan permit kau? Satu orang berapa? 50 juta. Dia orang boleh dikit, aku boleh banyak. Asalnya enggak? Karyawan aku ramai. Aku buatkan visa, permit untuk mereka. Dulu karyawan orang Aceh ramai, orang Medan. Aku buatkan untuk kau. Pernah tak aku minta duit kau balik? Ada tak aku minta duit kau balik? Kau bayar balik duit aku? Aku mahal 20 juta. Sedangkan aku di sini, aku buat visa semua pakai duit aku sendiri. Mahal juga negara Indonesia rupanya. Aku buat dekat Malaysia, aku buat untuk mereka semua visa. Ya Allah, kemarin hampir 50 juta untuk kepala. Karyawanku 20-30 orang. Kau boleh kira, aku tidak pernah berkira bersama manusia. Tetapi, tak tahulah, bila aku berada di sini, ramai orang tak suka sama aku kerana Aishar Khaled terlalu bersinar. Itu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Selebgram Malaysia, Aishar Khaled diusir pas lagi kasih bantuan banjir di Bali. Lah, gimana ceritanya? Bukannya diterima sama warga, kok malah diusir? Jadi gini guys, di lokasi banjir itu sebenarnya lagi ada kegiatan bersih-bersih bareng warga, aparat, dan pemerintah daerah. Nah, tiba-tiba nih ada rombongan datang bagi-bagi bantuan nggak pakai koordinasi. Alhasil, jalanan macet, alat berat susah masuk, dan proses bersih-bersih jadi keganggu. Ya wajar kan kalau masyarakat lokal jadi emosi, karena buat mereka ini tuh soal kecepatan. Semakin cepat dibersihin, semakin cepat juga hidup warga bisa kembali normal lagi. Masalahnya tuh bukan soal niat baik ngasih bantuan, tapi soal cara dan timing. Kalau cuma datang buat konten tanpa koordinasi, ya bisa dianggap malah nyusahin. Padahal posko bantuan tuh ada deket situ, tinggal drop aja kalau emang serius mau bantu kan. Ini bukan cuma tentang jadi pahlawan di depan kamera, ini tentang respect sama sistem yang lagi jalan di lapangan. Beda tipis ya, antara jadi penolong atau jadi pengganggu. Sekarang gue balikin ke kalian nih, menurut kalian salah aparat dan warga yang marah atau salah selebgram yang asal terjun gak pakai koordinasi? Apakah ini niat baik yang disalahpahami atau memang niat baik yang salah tempat? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow gue kalau kalian suka konten ngoceh kayak gini. Aishar Khaled waktu saat berbagi diusir sama salah satu warga Bali. Nggak ada hormat emang, nggak bersyukur emang. Itu kata Aishar Khaled ya, bukan kata gua. Nggak ada hormat memang, nggak bersyukur memang. Bikin macet kamu di sini, itu kata si bapaknya. Sebenarnya kalau gua lihat di sini nggak ada yang salah ya dari Aishar berbagi, dan bapaknya juga nggak salah. Yang salah di sini adalah miskomunikasi. Mungkin si Aishar kurangnya koordinasi sama warga setempat sehingga membuat tempat yang ia kunjungin ini jadi macet. Tapi si bapaknya itu juga harusnya ngomong jangan kasar dong pak, harus ngomong baik-baik. Karena Bali itu kan terkenal ramah sama penduduknya.
deketin Aisar, bisikin, woi lu tau nggak lu bikin macet jalanan? Nggak gitu juga ya. Ya bisikin aja pelan-pelan, bang bisa nggak cari tempat yang lebih proper lagi, jangan di sini, ini bikin macet loh, orang nggak bisa lewat. Sebenarnya ini adalah salah satu cara konten kreator buat muterin duitnya. Nggak mungkin dia berbagi mulu nggak ada pemasukan, boncos dong. Makanya solusinya itu adalah setiap dia berbagi dia harus kontenin biar duitnya itu ada lagi buat berbagi ke yang lain gitu. Cuman salahnya satu doang, kurang proper, kurang mencari tempat yang bagus untuk berbagi. Udah lah, menurut gue ini adalah hal biasa yang dialami sama orang lapangan, apalagi yang suka berbagi di tempat-tempat yang lagi kena musibah. Jadi emosi orang-orang di sana itu nggak stabil. Jadi nggak perlu dibesar-besarin lah ya, ini hanya masalah komunikasi aja kok. Niatnya sih baik, ingin membantu masyarakat yang habis terkena musibah. Tapi sebagai manusia yang punya perasaan, punya empati, punya pikiran, dan punya logika, harusnya juga melihat situasi dan kondisi yang ada di daerah tersebut. Seseorang yang habis terkena musibah, terkena sesuatu yang nggak enak, itu secara psikologis perasaannya masih kacau, masih emosional, masih sensitif. Jadi walaupun kalian datang membawa bantuan, kalian juga harus mengerti, melihat situasinya dulu. Kalau memang kalian ingin membantu, kan bisa berkoordinasi dulu dengan masyarakat sekitar, dengan perangkat desa, RT, RW, pencalang yang ada di Bali gitu, atau mungkin ditaruh di posko. Kan nggak mesti semua tuh harus dikontenin kan. Walaupun kalian konten kreator, mungkin nanti kontennya kalau memang situasinya sudah lebih baik, sudah mendingin gitu, orang habis kena bencana pasti ya masih ada rasa emosional di dalam hati gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak enak, itu langsung gampang kepancing. Apalagi menurut info yang saya baca, masyarakat di situ kan lagi beres-beres tuh, lagi bersih-bersih, dan akses jalan itu kan sempit, gang gitu. Lalu tiba-tiba ada orang datang bawa mobil. Sebagai konten kreator terkenal kan pasti orang bakal datang berkerumun gitu ya, itu mengganggu proses bersih-bersihnya gitu. Jadi niat baik itu kalau dilakukan dalam keadaan yang kurang tepat, dia bisa jadi agak kurang baik gitu. Niat baiknya pasti diterima kok gitu, masa orang kasih bantuan nggak terima, tapi juga harus melihat situasi dan kondisi gitu. Dan nggak semua hal itu kan harus langsung dikontenin gitu loh, maksudnya. Mungkin bapak-bapak itu masih masih dalam situasi yang nggak enak perasaan dan hatinya, tiba-tiba ada orang datang yang menimbulkan kerumunan dan mengganggu proses bersih-bersih. Ya pasti mungkin di dalam hatinya ada rasa-rasa kesel dan marah gitu. Tapi ya ini opini pribadi ya. Jadi kalau fans-fansnya Aisar Khalid ini nggak terima, masih marah, ya maaf. Ini kan opini pribadi saya gitu. Tidak ada maksud menyerang, tidak ada maksud menjelekkan. Niatnya baik kok. Siapa sih yang nggak kenal Aisar Khalid dengan segala kebaikannya gitu. Tapi kan memang ya berbuat baik itu harus dalam situasi dan kondisi yang baik pula gitu, biar kebaikannya makin sempurna. Mohon maaf ya buat para penggemarnya Aisar Khalid kalau ada salah-salah bicara, kalau nggak berkenan dengan opini pribadi saya, mohon maaf. Ada saya tengok konten kreator dari Malaysia yang datang ke Bali nak buat konten lah, mau buat konten. Jadi dia itu dihalau atau diusir oleh masyarakat Bali gitu ya. Saya dengar tuh ada pengusiran lah dari seorang lelaki. Jadi nggak sedikit juga yang menyayangkan tindakan masyarakat Bali itu, tapi nggak sedikit juga yang mendukungnya. Nah, jadi kemarin juga pernah ada salah satu konten creator Indonesia juga ya, ataupun artis Indonesia juga yang pernah tuh kayak ngenyinggung konten creator Malaysia ini kalau misalkan apa-apa itu nggak usah dikontenkan gitu. Jadi kemarin kan ada tuh, karena demo kemarin kan ada meninggal driver ojol Grab kalau saya nggak silap, kemarin kan dia meninggal. Terus itu kan viral sekali kan. Jadi dia itu membuat konten ketika dia itu ikut mengebumikan almarhum. Jadi itu ada teguran, katanya apa-apa dikontenkan. Nah di situ masih banyak orang ngedukung.
Nah pas banjir di Bali itu, banjirnya itu memang sekarang di Bali kan memprihatinkan kan. Nah dia juga ada di sana, tapi dia tuh buat video dengan posisi banjir, orang semua tuh berusaha untuk mengeringkan, udah gitu berusaha untuk membersihkan sisa-sisa banjir, lumpur-lumpur semua, tapi dia tuh naik mobil terus buat video gitu kan. Sebenarnya sih kalaupun dia itu kayak ikut membantu atau memberi sumbangan atau memberi bantuan tuh saya rasa nggak salah. Hanya saja tuh coba tuh lebih sensitif, lebih peka terhadap musibah orang gitu. Memang seorang konten creator itu, apalagi kalau misal dia kayak random konten, nak buat konten apapun tak ada masalah, tapi peka lah, ya kan. Diorang kan tengah kena musibah, ya kan. Terus diorang juga berpacu dengan waktu. Kayak sekarang kan hujannya udah turun selalu di Bali kan. Nah ketika udah berhenti hujan, mereka itu mau cepat-cepat membersihkan rumah, membersihkan jalan dari banjir-banjir. Jadi tolong peka sedikit. Kalau saya rasa sih dia itu kurang sensitif, ya. Nggak masalah kalau kita berbagi, bersedekah apapun, kalau kita mau buat konten nggak masalah, selagi hanya konten positif, kenapa enggak, ya kan. Bisa aja ini tuh jadi apa ya, jadi jalan untuk orang lain juga kalau mau menolong. Cuman peka lah gitu, karena kan orang tuh masih berlumpur-lumpuran membersihkan kubang-kubangan sisa banjir. Kamu naik mobil terus buat konten terus nggak inform kayak sebenarnya bagi bantuan kenapa harus inform? Iya, biar mereka itu tahu kayak ngatur waktu, tahu buat jadwal kapan datang, atau kalau bantuan segini antarnya ke sini, apa yang dibutuhkan. Coba komunikasi sama kayak kepala desa atau kepala lorongnya gitu, biar nggak istilahnya itu kayak memanfaatkan situasi gitu. Terus ada saya dengar memang statementnya dia begini, kenapa selalu buat sedekah di Indonesia, karena katanya di negaranya itu nggak banyak seperti nggak banyak orang susah seperti di Indonesia. Iyalah, kalau dia compare kalau dia bandingkan antara Indonesia dan Malaysia, ya udah pastilah lebih banyak rakyat Indonesia yang susah. Kenapa? Ya jumlahnya aja udah nggak separuh dari kita aja tuh, Malaysia nggak ada gitu. Sepertiga dari Indonesia tuh negara Malaysia jumlah penduduknya. Kita kan jumlah penduduk terpadat di dunia nomor 3, Amerika, Cina, India, Amerika, Indonesia nomor 4. Jadi ya wajar gitu. Tapi ya begitu, mungkin lebih sensitif kepada musibah-musibah yang sedang terjadi di Indonesia. Itu aja sih kalau dari saya, betul.